Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri dzatihi wa sirri syari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumi amin wa ya mujibas sa'ilin. Walau qala itu ya. Ya. Oh. Qala berkata Syekhuna, guru kami, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, lam yuqbal fil mas'alatil ula, tidak diterima perkataan suami pada permasalahan yang pertama. Ai dhahiron, yaitu menurut dhahirnya. Bal yudayanu, tetapi batinnya diserahkan dalam masalah agamanya. Naam, iya memang, yatajihu diunggulkan wajahnya, qabulu iradatihi menerima kehendaknya suami, limutallaqatin pada istri yang dicerai, lahu baginya, ismuha Fatimatun, namanya si Fatimah. Walau qala, dan seandainya berkata suami, zawajani, walau qala zaujati Aisyatu, istri saya namanya Aisyah bintu Muhammadin, anak perempuannya Muhammad, tolikun adalah tercerai. Wa zaujatuhu Khadijatu, dan sedangkan nama istrinya Khadijatu adalah Khadijah bintu Muhammadin, anak perempuannya Muhammad. Tulikot, maka menjadi tercerai atau diceraikan istrinya, di'annahu, karena sesungguhnya dhamir sya'an la yadhurru, tidak mengapa, tidak membahayakan, al khata'u fil ismi, adalah salah di dalam nama. Titik. Yang lalu ada orang yang istrinya namanya Fatimah. Lalu Fatimah dia katakan tercerai, tapi suaminya menghendaki bukan dia. Itu tidak diterima menurut kaul ashah. Maka Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami berkomentar, di dalam masalah yang pertama itu tidak diterima memang menurut dohirnya, itu maksudnya. Tapi masalahnya diserahkan batinnya dalam segi urusan agamanya. Di dalam perbandingan mazhab bahwa diterima kehendaknya orang yang mengatakan tadi
itu menurut wajah yang tinggi atau yang diunggulkan. Karena itu waktu saya mengartikan lam yuqbal alal asoh, tidak diterima menurut kaul asoh, berarti menurut kaul sahih diterima cakapnya gitu. Sebab kaul asoh itu muqabilnya, lawannya kaul sahih. Kaul sahih itu di sini mengatakan diterima, kaul asoh mengatakan tidak diterima. Iya. Seandainya kemudian dalam penjelasannya kitab Fathul Mu'in ini menjelaskan, ada seorang suami mengatakan istri saya, ditunjukkan istri saya, ada kata-katanya istri saya, berarti sudah jelas Aisyah binti Muhammad tercerai, sedangkan nama sebenarnya bukan Aisyah tapi Khadijah, maka itu pun menjadi tercerai. Sebab dalam hal ini tidak ada permasalahan, tidak mengapa, tidak membahayakan salah dalam penyebutan nama. Sebab di situ yang jelas mengatakan istri saya. Karena istri saya berarti ya siapa namanya situ gitu ya. Gitu. Itu maksudnya Zaujati Aisyah binti Muhammadin itu tadi. Sebab kadang-kadang kita salah menyebutkan nama gitu ya. Apalagi selain istrinya itu ada nama di hatinya yang sudah tertulis di dalam hati yang sulit untuk dihilangkan karena dalamnya ya ukiran tulisan itu gitu ya, sehingga mau nyebut istrinya keliru yang di dalam hati itu begitu. Ada kayak gitu Padil ya. Hah? Banyak ya, tertulis di hatiku ya, sebuah nama gitu ya, gitu kan ada itu ya. Hanya kalau sudah tertulis di itu, nengok orang lain pun ditawari pun nggak selera gitu ya. Iya Bang Ardi ya. Karena ada sebuah nama kan gitu kan, tertulis di hatiku gitu ya kan. Dalam membekas tak mudah dihapuskan gitu ya. Itu ya. Itu kadang-kadang yang tersebutkan mau menyebutkan istrinya, tapi cinta pertama itu misalnya sudah membekas di hati, ditawari anaknya presiden pun senyum-senyum aja gitu ya. Walaupun mamanya bilang misalnya makan itu cinta itu kata mamanya ya, karena mamanya nggak setuju ya. Tapi biasanya kalau kayak sudah sarjana itu kan menurut mamanya sudah pandai milih gitu ya. Berarti udahlah, orang namanya udah sarjana gitu ya. Jadi salah penyebutan nama kadang-kadang ingatnya itu. Tapi kadang-kadang sabkul lisan. Sabkul lisan itu artinya lisannya dengan apa yang mau diucapkan di hati itu berbeda. Itu disebut namanya sabkul lisan. Sabkul lisan itu tidak salah gitu ya. Tidak menjadi dalil. Karena dalilnya itu sudah tadi dikatakan di situ mudhof kepada domir.
Jadi sudah jelas menjadi makrifat, ya. Walaupun disebutkan Prabowo, tapi Presiden Republik Indonesia yang gitu ya, berarti bukan Prabowo, tetapi Jokowi. Itu yang tempo hari pernah sabkul lisan diucapkan oleh Kiai Maimun Zubair. Jadi masalah ya. Mau nyebut Fadil keliru wahyu misalnya ya, gitu ya. Jadi itu ditengok ini yang Fadil apa wahyu gitu. Udah, itu secara penelitian psikologis ya. Walau qala libnihi, seandainya berkata seorang suami pada anaknya, al-mukallafi yang sudah mukallaf, qul li ummika, katakanlah kepada bundamu, pada mamamu, kalau orang Batak nyebutnya apa? Mama apa Eda? Mama, bukan Eda. Umun itu. Mama apa panggilannya, mama apa Eda? Hah? Uma. Uma Irama. Ya. Uma. Eda ya. Anti tolikun. Anaknya bilang engkau terceraikan, walam yurid, dan tidak menghendaki suaminya, atau kila mewakilkan, yuhtamalu maka bisa terjadi atau ditarik, atau kilu mewakilkan. Faidha qala, maka apa berkata anaknya, qalahu berkata anaknya kepada suaminya, laha kepada istri, tulikot maka tercerai, kama tutolaku sebagaimana diceraikan bi dengannya, lau arodat taukila, seandainya menghendaki mewakilkan, wayuh tamalu, dan ditarik, annaha bahwasanya uminya tadi, tutolaku diceraikan, waqaunul ibni, dan adanya anak laki-laki itu mukhbiron memberitahukan laha padanya, umminya tadi, bil hali dengan keadaannya. Qala al-Asnawi, berkata si Asnawi, wa mudrakut taraddudi, dan sumber keraguan-raguan, annal amro bahwasanya perintah itu, bil amri dengan sesuatu, bisai dengan sesuatu, in ja'alnahu apabila kami menjadikannya perintah itu kasuduril amri, seperti datangnya perintah minal awwali, dari yang pertama, kanal amru adalah perkara itu bil ikhbari dengan memberitakan, bimanzilatil ikhbari dengan menempati memberitahukan, minal abi dari ayah, fayaqa'u maka jatuh talak, wa illa jika tidak, fala maka tidak. Intaha, selesai perkataan Syekh Asnawi. Wa qala Syekh Zakaria, berkata Syekh Zakaria Al-Ansari, wabil jumlati, dan secara kesimpulannya, yang bagi maka sayukyanya, ayustafsaro akan diminta penjelasan,
Wa in ta'adzara, maka apabila beruzur, repot atau sulit, istifsaruhu, minta penjelasannya, umila bil ihtimali, maka ditarik bil ihtimali, maka diamalkan bil ihtimali dengan ditarik al awwali pada permulaannya, yaitu mewakilkan, hatta la yaqa'ut tolaku, sehingga tidak terjatuh tolak, biqolihi, dengan perkataannya suami, bal biqoli ibni li ummihi, tetapi dengan perkataan anak laki-laki itu pada ibunya, li anna tolako, karena sesungguhnya talak itu la yaqa'u bisyakki, tidak terjadi dengan keraguan-raguan. Ini contoh orang Arab ya. Kalau orang Indonesia atau orang Timuran membilangkan talak kok disuruh anaknya, itu nggak etis gitu ya. Kan itu masalah pribadi orang tua. Tapi di sini menerangkan, mana tahu terjadi, sebab kalau orang Arab itu beda perasaannya dalamnya dengan orang Timur ya, dengan seperti orang Indonesia ini. Kalau Indonesia ini kadang-kadang perasaannya lebih tinggi daripada pikirannya. Kalau perempuan itu kayak gitu ya, perasaannya lebih tinggi daripada pikirannya. Makanya dia bawakan perasaan sedikit-sedikit nangis, gitu ya. Perasaan seorang perempuan ya. Kalau perempuannya sudah misalnya ahli hukum gitu, ya, enggak pala perasaan, karena yang dipakai adalah pikiran, Makanya rambutnya perempuan itu lebih panjang pada umumnya dibanding laki-laki, kecuali ada satu-satu yang banyak kutunya dipendekkan ya. Makanya begitu dilepas, duh kayak laki-laki katanya kan gitu ya. Artinya perasaan perempuan itu lebih panjang daripada perasaan laki-laki. Kalau laki-laki kan tak palanya itu gitu-gitu ya. Kalau istrinya tak macam mana tak pala katanya kan. Aku kan sama abang udah lama katanya gitu. Kok kayak gitu abang, gitu terus ya. Itu kalau perempuan, makanya laki-laki beda dengan perempuan. Kalau laki-laki Arab itu ya pokoknya pikirannya pada umumnya yang jalan, walaupun perasaannya itu ada. Makanya kalau gaduh gitu, kalau diselawati ya berhenti. Gaduh udah sampai mau pukulan gitu ya, biasanya nggak pala mukul dia, cuma grem-grem gitu aja ya. Kalau Indonesia kan Habib pun ditinju kan, sama Satpol PP kan, iya kan, gitu kan, nggak kena, ya, disepak lagi nyangkut kakinya jatuh, ada itu kan, gara-gara lockdown tempo hari itu, akhirnya ketakutan dia minta maaf dia. Kalau enggak disapu habislah sama anggotanya, ya.
Kalau orang Arab, makanya dia, kamu perhatikan, Habib Umar pun cuma mukul-mukul surban saja, gitu ya, tidak balas langsung, gitu enggak, ya, mukul-mukul surban, gitu aja, gitu. Arab biasanya kayak gitu, enggak kayak Melayu ya. Melayu diambil goloknya itu di. Jadi masalah cerai ya janganlah anaknya itu dilibatkan. Karena memikirkan masalah cerai itu ya mempertimbangkan anak juga. Kalau anaknya udah rela semua dan sudah tahu maslahatnya, dan anaknya tetap anaknya, istrinya pun walaupun diceraikan tetap menjadi orang yang pernah menyayanginya gitu ya. Ya tetap disayangi, cuma statusnya nggak istrinya gitu saja gitu ya. Itu barulah bisa dilaksanakan dengan alasan tertentu yang jelas. Ini dikatakan begini, kalau seorang laki-laki berkata pada anaknya yang sudah cukup usia, katakan kepada ibumu bahwa engkau wahai ibu tercerai, maka dan suaminya itu tidak menghendaki mewakilkannya, itu ada tarodud namanya ya, ada keraguan-raguan, bisa ditarik mewakilkan dan bisa tidak. Tapi seandainya anaknya itu berkata kepada yang mewakilkan tadi, mengatakan kata-kata talak itu tadi anaknya pada ibunya, maka menjadi talak apabila suaminya itu menghendaki mewakilkan. Jadi talak itu boleh diwakilkan. Artinya misalnya ditunjuk seseorang, saya wakilkan kamu supaya kamu menceraikan istri saya dengan kata-kata demikian, gitu sah. Gitu. Dan bisa ditarik bahwa dia itu tercerai karena anaknya itu cuma memberitahu keadaannya. Maka itu menjadi penjelasan ini menjadi tarodud. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansori, sebaiknya ditanya kepada bapaknya itu, maksudnya apa gitu, mewakilkan apa tidak. Sehingga kalau memang tidak mewakilkan tidak jadi talak. Sebab itu terjadi keraguan-raguan, talak itu tidak jatuh kecuali dengan keraguan-raguan. Tidak jatuh karena ada keraguan-raguan. Makanya talak itu harus mantap, ya. Tapi masalah talak ini masalah yang rawan gitu ya. Jangan kamu belajar kayak begini terus gampang-gampang gitu ya. Gampang-gampang menceraikan istrimu, udah berkorban untuk kamu, pulang di hujan-hujan, di air dimandikan, masakkan air hangat untuk mandi karena belum punya pancuran air panas gitu ya. Begitu mau diceraikan, minta
mandi air hangat dimasakkan kamu air yang masak menggelegar itu. Itu bang udah saya masakkan gitu, hangat bang katanya. Ya, disiramkan putus kamu ya. Ya, karena galak kali kalau istri masalah itu gitu. Iya ibu kakak-kakak ya. Tapi gak usah galak kali ya. Karena seandainya jatuh pasti ada yang menemukan gitu. Buah apa mangga misalnya jatuh di depan sekret itu pasti ada yang menemukan ya, jatuh tuh mangga, siapalah yang menemukan, ditengok si apa Ardi, wah udah nggak bisa dimakan gitu. Tengok si Hasan masih bagus ini bang, biar saya aja. Ya, biar saya aja yang ngurus ini bang, kan gitu ya. Maka ada pepatah bahasa Arab itu likulli sakitoh lakitoh. Setiap barang yang jatuh itu pasti ada yang menemukan. Kalau barangnya nggak busuk ya, likulli sakitoh lakitoh. Ya, berserah diri aja sama Allah Ta'ala. Pasanglah susuk itu, gitu ya. Ya. Baru kalau senyummu menggoda gitu ya. Kamu bersenyum tempat pengajian itu 50 orang yang tergoda 40. Yang 10 pun karena udah nggak ada syahwat tuh. Ya. Misalnya ya. Ya itu yang 40 sehat. Yang 20 itu penyakitan itu. Cuma memanage ya yang 40 itu tadi ya. Makanya ditemukan si Hasan langsung masih bagus ini bang katanya. Bisa ini saya apai gitu ya. Karena Hasan pun tak pala tahu. Ya. Kalau Ardi kan udah alim, udah ditengok, nggak bisa ini katanya kan. Ya, si Hasan nggak tahu, bisa ini bang katanya. Orang kayak gitu karakternya dia. Ada yang ditengoki aja mangganya itu nggak berani ngambil. Karena nggak punya keberanian, ya ditengoki mangga siapa ini ya katanya gitu. Yang kayak gitu itu modelnya kayak Skandar, gitu ya. Mangga siapa ya katanya ini. Balik lagi gitu ya. Jadi mangga itu digoda-godai aja. Tapi mangga minta diboncengkan mangga itu. Kemana mangga katanya kan? Gitu. Ke Tanjung Merawa mangga katanya. Oh ya udah siap gitu ya. Kok ketawa orang saya cerita mangga? Walau qala talaqtuki, seandainya berkata suami pada istri, talaqtuki, saya menceraikan kamu. Wa nawa adadan, dan berniat suami pada bilangan-bilangan talak, isnaini 2 talak,
au wahidatan atau satu talak. Waqa'a maka jatuh talak itu, waqa'a maka jatuh manwiun yang diniatkan. Yang diniati oleh suami itu berapa? Walau fi ghairi mautu'atin, walaupun pada istri yang belum dikumpuli, istri yang belum digauli. Fa ilam yanwihi, apabila dia tidak meniatkannya, tidak meniatkan bilangan tadi, waqa'a talqatan wahidatan, maka terjatuh talak itu satu talak. Walau syakka, dan seandainya ragu-ragu suami, fil adadil malfudhi, dalam bilangan yang dilafazkan, yang diucapkan, awil manwiyi, yang atau yang diniatkan, wa ya'khudhu, maka mengambil dia bil aqalli, dengan bilangan yang sedikit, wala yakhfa, dan tidaklah samar, al wara'u, mengambil secara penelitian atau berhati-hati. Berhati-hati itu mengambil yang lebih adil, mengambil yang tidak meragukan. Suami merdeka itu memiliki 3 kali talak. Yang merdeka, yang hamba saya 2 kali. Artinya talak yang pertama, talak yang kedua boleh dirujuk. Karena talak yang boleh dirujuk, talak pertama belum sampai iddahnya boleh dirujuk. Maka dalam penjelasan firman Allah, fa imsakun bima'ruf, talak kedua belum habis iddahnya boleh dirujuk. Tapi walaupun begitu ya jangan main-main ya. Sebab talak itu walaupun boleh, hukumnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa talak itu sampai 3 kali, karena suami yang merdeka memiliki hak talak itu 3. Jadi talak itu bagi Islam itu dipegang oleh suami. Istrinya minta pun kalau suaminya enggak dapat, kecuali karena kesalahan istri gugat cerai di pengadilan gitu ya. Baru nanti diproses di pengadilan itu, maka ditentukan oleh pengadilan kalau kesalahan-kesalahannya itu memang dianggap memang sudah menyalahi dalam aturan pernikahan gitu. Lalu ada orang suami mengatakan saya talak pada kamu, istrinya dibilang. Niatnya berbilang 2 atau 1. Maka yang jadi adalah yang ada di niatnya itu apa? Yang dihukumi, yang diniati itu apa gitu. Kalau memang dia tidak niat, maksudnya tidak niat berbilang, jatuh 1.
Kalau seandainya ragu-ragu dalam bilangan yang diucapkan, maka mengambil yang sedikit seperti sholat gitu. Udah 4 rakaat apa 3 gitu. Ya udah ambil yang 3. Jangan setiap 4 rakaat apa 3 ngambil yang 4 gitu ya. Jangan. Oh tadi udah 5 kok katanya kan. Ya, jarang orang sholat sampai 5 rakaat ya. Karena nggak biasanya gitu. Maka mengambil yang lebih sedikit karena itu ikhtiyatnya. Ikhtiyatnya yang lebih sedikit. Jadi kalau dia tidak niat untuk yang berbilang tadi 1 atau 2, maka jatuh 1. Tapi kalau niat ya jatuh 2. Karena yang dihitung itu niatnya. Karena di situ pilihannya 2 atau 1. Au itu artinya atau, bukan dan. Agak lemes saya karena habis pergi jauh. Pergi jauh biasanya kan pergi Brayan gitu aja. Ini pergi saya ke Ranto Prapat sana. Mandi-mandi di sungai juga. Kerjaan, ada kerjaan yang cari kegiatan ya. Tadi malam pulang jam subuh baru sampai. Ini kurang tidur. Hanya tadi saya kalau hujan ini enak kali tidur saya bilang gitu. Soalnya nggak hujan. Pas siap sholat datang tamu lagi, matilah ngaji nih gitu. Terancam ngaji nih gitu ya. Saya kali saya mau pengajian gitu, hanya agak terlambat, peci pun ketinggalan ya, udah nggak ingat peci lagi. Makanya ini yang saya pakai kepala siasan. Sini baru teringat, mana peci tadi gitu. Oh enggak terbawa gitu ya. Udah bercabang urusannya. Makan di kisaran saya. Saya tanya orang situ, nama Fadil ada? Enggak ada katanya. Paginya saya makan, saya tanya nggak ada. Pulangnya jam 2 saya makan lagi balik tempat yang lain, nggak ada. Kamu orang mana rupanya Dil? Kadang-kadang kayak gitu kegiatan saya. Tup itu udah sampai kemana-mana. Giliran ngaji udah datang lagi gitu. Nggak sampai hati saya. Kalau di sana masih dibawa raun-raun lah, nongkrong di kafe-kafe itu batal, sebab waktunya udah diperapat. Saya pikir cuma 3 jam sampai, rupanya 6 jam kalau cepat. Berarti anak-anak ini kalau pulang daerah sana kayak gitulah. Kamu daerah sana? Oh belum sampai. Saya tanya kisaran, kamu nggak ada juga.
Tapi kare kambingnya enak kisaran. Saya kepengen ke sana lagi, cuma beli itu saja. Nanti Padil saya suruh bonceng. Ya. Kalau diikuti maulah 1 minggu nggak pulang saya. Ditarik sana sama orang, ditarik sana sama orang. Sedangkan pergi di mobil, Ustadz giliran pengajian gitu, mati lah. Tapi udah libur 2 bulan, iya mulai Ustadz gitu. Saya udah jauh saya bilang gitu. Minggu depan aja lah saya bilang. Mau saya suruh anak murid mewakili nggak sampai hati saya. Siapalah anak-anak ini disuruh mewakili saya ngaji gitu, nggak sampai hati. Takutnya terlalu pandai saya tergeser. Jadi nggak berani saya. Dah kita lanjut. Far'un, cabang permasalahan. Lauqala, seandainya berkata suami, tolaktuki wahidatan, saya ceraikan kamu. Perempuan, wahai istri, wahidatan, 1 talak. Wasinta ini dan 2. Wayaqa'u, maka jatuhlah bihi, dengan perkataan itu, bihi dengan kaul, as-salatu, tidak 3 talak. Kama huwa zahirun, sebagaimana dianya yang zahirnya perkataan itu. Wabi, dan dengannya yaqa'u salasa, afta, berfatwa ba'du muhaqqiqi ulama'ina, ulama'i asrina, sebagian ahli tahqiq itu ulama-ulama yang ilmunya sudah tinggi, yang menetapkan dalil, menetapkan hukum dengan tahu dalilnya, itu ya namanya muhaqqiq. Muhaqqiq itu man asbatal hukma bidalilin, ya. Di atas itu namanya mudaqqiq. Mudaqqiq itu man asbatat dalil bidalilihi, gitu ya. Bukan mudaqqiq yang tukang buat tepung gitu, bukan, ya. Kalau di kamus itulah isinya. Mudaqqiq dari kata dakik. Dakik yang tepung, mudaqqiq yang membuat tepung. Kamu artikan menurut fikih kiamat. Makanya saya belum berani melepas anak-anak ini gantikan saya. Takut saya tergeser. Karena ilmunya nggak ada di buku. Langsung difatwakan menurut ijtihadnya. Ahli tahqiqnya ulama masa kami. Ulama itu ya orang yang pandai dalam ilmunya, yang ahli ilmu agama dan ahli khosyah. Bukan seperti yang dibilang sama Suginur itu, ya. Ulama itu ya bisa kambing katanya, bisa ayam katanya.
Kalau kambing sama ayam itu ahli takwa, katanya ulama juga katanya. Inilah yang kalau misalnya saya serahkan pengajian saya sama kamu, maulah kayak gitu itu. Jadi menafsirkan ayat menurut pendapatnya sendiri itu. Man fasaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, maka berarti dia itu beli tiket neraka, menempatkan tempat duduknya ke api neraka. Saja mana bisa ulama itu dikatakan, kambing bisa juga ulama, ayam ulama katanya kan, lembu bisa ulama katanya. Sedangkan yang belajar betul-betul aja kepingin jadi ulama Tanjung Balai nggak jadi-jadi, ya. Sampai puasa-puasa, ya. Jangan-jangan nggak ada orang minum kamar mandi. Berat jadi ulama, ya. Makanya nggak betul itu yang dicakapkan Suginur itu. Walau qala lil madkhuli biha, seandainya berkata suami pada istri yang pernah dicampurinya, anti tolikun tolkotan, engkau tertalak dengan satu kali talak, bal tolkata ini, tetapi bahkan dua talak, wa yaqa'u bihi thalathun, maka jatuh dengan perkataan itu 3 kali talak. Kama soroha bihi, sebagaimana menjelaskannya Syekh Zakaria Al-Ansori fi Syarhir Raudhi, dalam Syarah Ar-Raudhi. Ada orang suami mengatakan pada istrinya, aku ceraikan kepadamu dengan talak 1 atau dan 2, maka jatuhnya 3, 1 dan 2 gitu, ya. Jatuhnya 3 menurut dohirnya. Karena kata-katanya wa dan gitu. Sehingga dikomentari sama sebagian ahli tahqiq, kalau seandainya ada suami mengatakan istrinya yang sudah pernah dikumpuli, engkau tertalak 1 bahkan 2, maka jatuh 3, seperti penjelasan yang disebutkan Syekh Zakaria Al-Ansori. Artinya dalam hal ini menunjukkan juga bahwa talak 3 sekaligus itu bisa jatuh 3 kali langsung dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, itu ya. Beda dengan ya Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnul Jauzi dan orang Syiah. Talak 3 jatuh 1. Talak 3 sekaligus menurut Ibnu Taimiyah, Ibnul Jauzi dan sebagian ulama orang-orang Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah mengatakan talak 3 diucapkan sekaligus jatuh 1, ya. Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, talak 3 diucapkan sekaligus jatuh 3. Itu disebutkan lebih jelas lagi di dalam kitab fikih mazhab 4. Fikih mazhab 4, ya, 4 jilid tuh. Belum punya wahyu kan? Belum, nggak usah beli ya, karena nggak pernah dibaca. Sayang nonggok aja. Fa idza talaqa ar-rajulu zawjatahu thalatan daf'atan wahidatan,
bi an qala laha anti talikun salasan lazimahuma nataqu bihi minal adadi fi madzahibil arba'at wa huwa ra'yul jumhuri. Dalam kitab mazhab arba'ah itu disebutkan apabila seorang laki-laki mengatakan cerai kepada istrinya dengan talak 3 sekaligus, sehingga contohnya anti tolikun salasan, engkau saya talak 3, maka yang jadi apa adalah bilangan yang diucapkan itu gitu. Ya 3 dalam mazhab 4. Ini menurut jumhurul ulama. Dalam fikih mazhab arba'ah halaman 460 atau 341 ya, halaman 341. Tapi Ibnu Taimiyah jatuh 1 ya. Ini sering itu kalau di lingkungan akademisi gitu ya, ngambil yang jatuh 1 gitu ya, karena dia ngambil yang agak aneh gitu ya. Jumhurul ulama mengatakan jatuh 3. Tapi nggak baik menjatuhkan 3 sekaligus itu. Tidak baik. Kata-katanya ada balaknya katanya ya. Ada balaknya. Terus macam hilang pikiran gitu suami. Makanya kalau seandainya terjadi misalnya ya ditalak 1 dulu. Kemudian kalau misalnya masa iddahnya masih belum selesai, talak 2. Lalu belum selesai juga talak 3. Itu seandainya dibanding dengan yang talak 3 sekaligus, lebih bagus yang bertahap. Karena itu memberi peringatan. Misalnya suaminya habis ditinju sampai pingsan. Itu ya. Ya, istrinya itu pemain taekwondo. Taekwondo itu main kaki aja, tuap gitu ya. Ya. Suaminya khusyuk, nggak tahu taekwondo, nggak tahu silat gitu. Ya. Jadi sikat sekali kena rahangnya langsung. Ya, makanya kamu harus sakti juga ya. Bukan karena menjaga itu saja. Mana tahu PKI bangkit kamu maju. Gitu ya. Apalagi jadi imam masjid itu yang dicari dulu sama PKI itu. Iya, zaman dulu nggak nakut-nakutin ya. Dibuat sama PKI itu, rakyat itu dibuat miskin, ekonominya disulitkan. Kayak misalnya zaman sekarang ini di rumah saja gitu ya, sikit-sikit di rumah saja gitu ya. Orang udah kerja kemana-mana, kayak saya udah pergi kemana-mana, ini masih di rumah saja gitu. Maka saya tengok tiba-tiba mukanya udah berkerut-kerut, cepet tua gitu ya. Di rumah saja mau dari mana dapat duit kecuali sakti kali lah. Sakti kali datang orang ngasih duit, datang orang ngasih duit gitu ya. Ini jualan aja kalau nggak ngider ya dibunyikan trompetnya pun
maka pergi kemana-mana mencari jemput bola. Zaman PKI itu dibikin miskin, udah dibikin miskin, dia membutuhkan, disuruh apa saja masyarakat itu mau. Dicarilah guru ngaji, dibunuh ya, imam masjid gitu ya. Imam masjid kalau subuh-subuh ditengok yang apa, pakai jubah datang kemari, disikat duluan. Hanya kalau ada mobil berhenti, Ustadz jangan deketi ya. Caranya kayak gitu, diculik, terus nggak ada gitu aja. Kalau kamu sakti ya kamu lawan lah. Makanya punya ilmu tambahan untuk jaga diri itu penting. Untuk jaga diri itu penting. Kamu diculik, istrimu masih muda pula, datang bekas pacarnya, apa enggak kamu merana? Misalnya ya, mikir itu aja lah dulu ya. Tapi satu sisi syukur ada yang ngurus kan, satu sisi gitu ya. Tapi itu memang pikiran enggak bener itu. Syukur ada yang ngurus itu ya. Nah ya, jadi berbicara tentang talak tadi, kalau terjadi kayak gitu misalnya, kalau memang parah kali ya itulah, habis ditinju tertolong dia, udahlah nggak bisa lagi gitu kan. Kalau diteruskan aku kena tinju lagi katanya kan gitu. Uang nafkahnya kurang ditinju. Kalau nggak ditinju baru pulang, masuk pulang dari nge-grab misalnya langsung dijepit pintu. Berapa dapat uang katanya kan gitu. Langsung keok-keok lah kalau dari ibaratnya. Awak nggak punya, udah capek pun belum makan, belum minum, pinggang pun udah mulai terasa. Kayak gitu itu, cup gitu aja. Kalau kamu punya kesaktian ya, cup kamu hilang. Ya, tiba-tiba kamu udah makan gitu. Barulah istrimu ketakutan. Wah, istriku lebih tinggi ilmunya gitu. Ya. Kenapa dia kok gini-ginikan pintu gitu kan? Istrinya pun bilang nggak ada katanya kan. Jadi kalau memang udah parah kali talak 3 itu langsung itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang baik itu diberikan peringatan. Biasanya perempuan itu lulu. Itu kalau masalah yang besar-besar ya, saya ulang-ulangi, saya masalah yang besar-besar. Kalau masalah misalnya disuruh masak belum masak terus dia pergi gitu ya, karena alat masaknya nggak sempurna, dia suami nggak tahu alat masaknya nggak ada, yang penting masak itu supaya masak katanya kan bisa dimakan. Banyak alatnya untuk memasak itu nggak ada, langsung pergi belum masak langsung makan di luar terus utalak 1 kau katanya. Ya, dipakai SMS itu namanya gendeng ya, gendeng ya. Gendeng itu saudara gila, tidak mempunyai untuk kecerdasan emosionalnya gitu ya. Tidak bisa memanage emosionalnya. Kayak gitu Bukhari ya.
Kamu ini potongan punya istri dua kamu ini. Iya. Loh kok iya? Potongan kayak kamu ini diam-diam menghanyutkan. Ya buktinya jadi Belawan kamu ngaji kemari gitu ya. Orang Belawan nggak tahu kalau kamu ngaji. Hasil keluar gitu, dikiranya kamu jual sabun tak apa gitu kan. Sampai sini ngaji gitu ya. Terus kamu pintar gitu. Nah itu namanya diam-diam menghanyutkan. Rupanya anak ini ngaji, rupanya pintar anak ini. Begitu ada ngomong di debat. Ada yang ngaji itu nampak terus tapi nggak dapat. Karena memang agak sulit cara mengambil ilmu itu. Jadi kalau sudah talak 3 tadi nggak boleh dikumpuli atau nggak boleh dirujuk, ya kecuali sudah dinikahi sama orang lain. Tiba-tiba suaminya nikah lagi, tambah lebih parah dari istri yang pertama misalnya. Ya, ini main ngasih racun aja. Ya, tak peduli ini langsung racun mati sekali. Ya, ditunjukkan bukti udah 1 orang yang saya racun gitu. Kau mau macam-macam katanya. Bukti yang kedua katanya. Akhirnya kepingin kembali kepada yang pertama. Ya, yang pertama masa iddahnya telah habis dari dia. Artinya 3 kali sucian kalau pada umumnya masih belum menopause. Terus sudah dinikahi sama orang lain. Ya disuruhlah orang boleh, tapi jangan dibatasi waktunya. Kayak Fadil nyuruh sama kawannya, nikahi istriku ya, tapi jangan lama-lama katanya kan. Nggak bisa, apa kata-kata jangan lama-lama itu nggak bisa dipegang ya. Kalau ternyata dinikahi lebih enak, ya diteruskan nggak apa-apa. Fadil gigit jari lah. Nggak boleh disuruh terus dibilang 1 bulan aja ya bang, gitu ya. Saya hitung ya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, nggak boleh. Itu namanya mut'ah. Mut'ah itu nggak boleh ya, orang Syiah. Dan bukan hanya dinikahi itu, tapi dicampuri. Ya, dicampuri dengan pada umumnya. Kalau dalam kitab ini nanti diterangkan ya, dikumpuli dan dengan keadaan sehat-sehat selalu. Artinya syaratnya itu ya dikumpuli istrinya, suaminya itu dalam keadaan ya hidup barangnya itu intisar gitu ya, bahasa Jawanya ngaceng gitu ya, gitu. Kalau dikumpuli tapi cuma kula nuwun gitu aja, ya kula nuwun monggo katanya, ya niku sinten kula nuwun katanya kan. Terus habis kayak gitu aja udah nggak jadi, ya tengok-tengokan saja gitu ya. Sesudah gitu dicerai lagi sama istri yang kedua.
dicerai dengan talak bain. Sudah dicerai bukan langsung dibawa pergi gitu aja, dijemput pakai mobil ambulan pribadi gitu ya. Enggak, nunggu sampai habis iddah gitu. Kayak gitu ya. Ini kadang-kadang orang awam pun tahu, kamu harus lebih tahu. Ya. Semalam saya dengar cerita supir pinter, dia tahu dia tentang tata cara talak itu. Cuma giliran sholat nggak sholat dia. Saya sholat di Masjid Ar-Ridho Kisaran, ada itu ya, besar masjidnya. Kalau dari sini sebelah kiri 50 apa Kisaran? Kisaran itu ya, udah lewat 50. Ar-Ridho bagus masjidnya, untuk istirahat orang jalan bisa lah. Supir itu pinter ngomong masalah cerai, tapi nggak sholat dia. Ya, saya pikir nggak Islam, rupanya cerita sama orang masalah cerai tahu dia. Jangan-jangan kamu nggak tahu ya, yang kamu sholat kamu nggak salah, nggak taunya itu yang salah. Ya. Iya. Iya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Di mana kita dihadapkan dengan hukum kenegaraan kita, sementara yang tidak harus. Wow, Ustadz kuah, tak kuah? Tidak. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, yang jadi misalnya yang 3 ya 3, ya. Tapi kemudian apa yang dibilang apa itu untuk melepaskan administrasi saja, itu, ya, itu. Nah, ada catatan saya, nanti bisa dibaca sebentar, nanti bisa paham ya. Nah, nanti saya tunjukkan setelah ngaji ya. Nah, agak panjang, tapi intinya yaitu tetap dihitung 3 ya, karena yang 3 itu, tetapi nanti itu urusan administrasi saja itu. Sebab talak itu tidak boleh diwakili sama Kementerian Agama, tapi mengkondisikan saja orang itu untuk supaya menjatuhkan gitu suami itu. Jadi tidak boleh siapa saja, apalagi kakua atau kua, mewakili menghilangkan hak suami tentang talak. Itu kalau misalnya 3 kan berarti 3 lalu dianggap 1, berarti kan menghilangkan hak suami gitu ya. Itu nggak boleh. Gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Iya. Yang udah tua boleh. Ya.
Seandainya ada suami mengatakan sakinkan mungkin emosinya. Seandainya ada 1000 talak itu, mau bukan menolak sampai 1000. Iya, tetap yang jadi 3. Jadi 3. Iya, Artinya bukan 1. bukan 3. 1000 lebih dari 3. Gitu ya. Ada hadisnya itu. Ya. 3 ya. Dikurangi 3 gitu. Ada hadisnya 100 gitu. Kurangi 3 tinggal 97. Jadi yang dihitung 3. Kalau sempatlah punya haknya suami itu 100 kali, enak kali lah itu ya. Istrinya mati, nunggu 100 kali, ya, baru bisa kan? Barulah suaminya diancam dulu sama istrinya. Pegang ini golok. Ucapkan 100 kali kata kan gitu. Ya. Terpaksa pakai tasbih. Apa itu? Dihitung langsung boleh, langsung sekali boleh. Ya. Jadi ada itu dalam hadis kalau itu. Karena udah dekat waktunya, itu dulu kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustar, Ustaz namanya Mustar. Mus. Panggilannya Kang Mus. Terus ini.